Selamat. Nah, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman baik-baik aja semuanya, sehat-sehat semua. Hari ini kita mau sedikit ngebahas mobil lagi. Cuman yang dibahas agak beda lah ya temanya. Mungkin kalau misalkan teman-teman punya rencana untuk restorasi mobil, atau mungkin ingin memodifikasi mobil, atau sekedar nyari mobil untuk dipakai jalan hari-harian, ada banyak banget istilah tentang mobil bahan. Nah, sama juga di Jeep gitu. Jadi karena Jeep itu, beberapa Jeep itu adalah mobil-mobil yang tahunnya sudah lumayan tua, jadi memang keadaannya atau kondisinya pasti variatif lah ya. Ada yang masih bagus banget, ada yang masih full original, full modifikasi, full restorasi, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau sedikit ngebahas apa aja sih yang harus diperhatiin untuk nyari mobil bahan untuk dimodifikasi atau bahan untuk direstorasi. Bahan ya, bukan bahan pikiran, malah nanti dipilih bikin pusing yang milihnya. Nah, mobilnya kayak apa, kita lihat aja sekarang. Nah Om, tadi gue di intro udah bilang kalau misalkan hari ini kita mau bahas mobil bahan. Bahan tuh maksudnya potensi gitu. Mau direstorasi, mau dimodifikasi, terserah. Yang jelas bukan bahan pikiran lah ya. Nah, ini kayaknya kita seru nih kalau kita kasih tips ke teman-teman gimana sih, apa aja sih harus diperhatiin kalau kita mau milih mobil bahan gitu. Mungkin dimulai dari ini, mobil apa dulu kali ya? Ini mobil Jeep Wrangler YJ. YJ ya. Orang bilang lampu kotak ya. Lampu kotak. Ini tahun berapa Om? 96. Tahun 96. Oke, berarti kondisinya udah puluhan tahun nih mobil ya, kurang lebih lah ya. Nah, ini mobil kita pilih nih terutama saya lihat tuh dari potensi dari bodinya. Bodinya mungkin bisa dilihat nih masih lurus, lempeng, ya kan? Mungkin pun catnya boleh dibilang 90% orisinil. Kalaupun ada yang nggak orisinil, mungkin hanya orang repair sole body. Kecil-kecilan, Ya. sol kecil lah ya, pembakaran. Apa aja sih nih Om, kalau misalkan gua nih, gue mau bangun YJ nih, cari mobil bahan deh gitu. Nah, apa aja nih yang pelan-pelan harus gue perhatiin? Body tadi lo bilang kan, cara ngeceknya gimana Om? Cara ngeceknya sih paling gampang ya, biasanya orang kan suka ketok-ketok ya kan. Kalau kaleng kan ya masih kaleng kan, kita bisa rasain lah ya. Terus biasanya nih samping body ini masih ada kelingannya nih. Mungkin dari kamera, mungkin dari sudut tertentu nih bisa kelihatan nih ada kelingan titik-titik yang nggak beraturan. Oh, tuh nggak kelihatan kayaknya ya. Tapi pokoknya dia kayak nemuin apa sih itu istilahnya? Dots gitu. Oh ya, spot weld gitu ya. Tuh. Terus kalau Wranglernya Indonesia ini biasanya dia tuh udah full fender sampai footstepnya. Nah, meskipun ini nggak orisinil ya, tapi ini footstepnya ada footstepnya di sini. Ini fender belakangnya lagi. Dan rata-rata selalu semuanya udah pakai hardtop. Nah, terus yang paling penting kaca-kaca nih. Kaca? Iya. Kenapa kaca? Kacanya kita mesti cek orisinil apa enggak. Nah lo. Kalau yang orisinil ada mereknya, ada lambangnya Chrysler, tulisannya Safeguard. Oh, ini pasti orisinil nih. Ini masih orisinil ya. Kaca hardtopnya pun sama. Oke. Kaca samping, kaca belakang hardtop. Berarti yang dicari itu mana sih logonya? Logonya di sini. Kita nyari. Ah, ini ya berarti ya. Tuh, kelihatan ya. Kaca tadi, terus list fender kayak begini. Ya. Nah, untuk kaca depannya juga sama, harus Safeguard. Yang kebetulan ini masih jarang banget nih bisa dapet yang masih Safeguard tulisannya. Rata-rata kaca depan tuh udah nggak survive. Ya, pecah, retak, kan orang ganti itu common banget. Dan di yang versi Wrangler Indonesia juga ada side markernya nih, lampunya nih. Kalau yang Tusen Amerika ya? nggak ada. Oke. Terus kita ke belakang deh. Ayo. Nah, kalau yang belakang, lampu belakangnya yang versi Indonesia selalu merah, kuning, merah. Sama lampu mundurnya sendiri di atas. Kalau yang Amerika punya kan biasanya kayak CJ7 tuh merah semua, terus baru lampu mundur. Oke. Dudukan Dudukan ban serepnya selalu yang seperti ini Om? ya, dudukan ban serepnya selalu yang jadi satu sama pintu belakangnya nih. Kelihatan. Iya. Tuh, kelihatan ya. Oke. Dan ini ada lampu rem third brake light-nya, yang orang bilang lampu Cobra. Cuman ini sih punya TJ sebenarnya nih, bukan punya YJ. Kalau punya YJ nanti kita tunjukin lah kalau hasil akhirnya dari ini mobil. Sekarang kita lihat ke mesin. Oh, ada pesawat.
Oke. Apa aja harus diperhatiin Om? Ya. Mungkin mulai gini kali Om. Kelengkapan apa aja yang harus ada di engine bay? Aside from mesinnya sehat atau enggak ya? Kelengkapannya dulu deh. Nah, yang paling obvious bisa dilihat kan tampilan mesin, air filternya masih orisinil, ya kan, ada airboxnya. Ini cukup lengkap nih, ada dongkraknya. Nah ini agak jarang nih yang masih ada dongkraknya, banyak kan udah hilang. Terus ada lampu kap mesinnya, dan ini masih nyala lampu kap mesinnya nih kalau kap mesinnya kita buka. Dia otomatis nyala ketika kap mesinnya dibuka. Dia ada ininya apa, switchnya. Nah, kali Dan ya. ini juga aslinya memang Indonesia punya lucu nih, dia ada extra fan. Oh ya? Karena mungkin di kita kan panas. Jadi ada tambahan ini, dan ini feature ini nggak ada di Wrangler yang Amerika. Amerika. Oh. Ini tadi boxnya ini ya. Itu boxnya. Biasanya udah diganti yang open filter gitu ya? Kadang-kadang. Oke. Kalau misalkan sehat atau enggaknya mungkin bawa mekanik kali ya, atau gimana cara Atau ngetek? ya secara fisik kan biasa ini nggak ada kelihatan tetesan oli, nggak basah gitu. Mesinnya juga nggak oli di mana-mana atau bau bocoran bensin. Dan mungkin kalau kita dengerin mesinnya suaranya halus, nggak digas, dia ada suara yang aneh-aneh lah dari dalam mesin. Oke, berarti kalau misalnya ini sebenarnya secara kasat mata juga kelihatan, kayak misalnya tadi Markus sudah bilang nih, si ini nih, si apa, air filter ya, airbox, dia belum open filter, terus itu masih ada dongkrak, terus working light lah ya, atau kalau misalkan dibuka ini masih nyala nih, masih itu udah tampilan booster masternya juga masih master standar. ini masih standar. Oke. Nah ini nih kita pindah ke interior, karena biasa juga kadang-kadang banyak juga teman-teman yang gue mah yang penting interiornya gitu, karena kadang-kadang nyari keadaan interior yang bagus susah kan. Kita pindah ke interior ya. Ini balik lagi gue ingetin nih Wrangler YJ ya, apa aja sih harus dicek nih kalau lo beli bahan. Ya biasanya paling gampang kita lihat nih dashboardnya ya, nggak ada yang crack, mulus, gadgetsnya masih komplit semua, dari speedometer, voltmeter, oil pressure semuanya ada, switch heaternya juga masih komplit, AC kisi-kisinya masih lengkap, nggak ada yang patah nggak gitu ada yang ya. patah ya. Situ juga buat ada asbaknya. asbak. Ini juga banyak yang suka hilang ya asbaknya. Ini masih ada asbaknya. Ini putaran AC-nya juga masih oke, Putaran dua-duanya. AC-nya dua-duanya masih ada. Nah, mungkin ke konsol tengah. Konsol tengah. Oh iya. Nah, ini juga suka hilang nih pencatan Apa tuh? kuncinya nih. Di sini nih, locknya ini. Nah, ini harusnya locknya ini sama dengan lock yang ada di steering. Oh, jadi si kunci buat ngidupin mobil itu juga Bisa sama dipakai buat untuk kunci ngebuka ini juga. Oh. Iya. Itu bawaannya seperti sama itu ini ya. juga kalau nggak salah sama. Oh, berarti ini semuanya tiga ini dan buat ngidupin mobil itu pakai kunci yang sama Dan gitu ya. pintu. Dan pintu. Iya. Itu berarti satu Satu kunci. kunci semuanya gitu ya. Nah, Terus setir, ya. setirnya. Nah, setirnya kalau yang ngasih orisinil nih dibungkus leather gini, ya kan biasa warnanya abu-abu tua, matching sama dashboardnya. Iya. Terus tilt steeringnya juga masih jalan. Oh iya, masih jalan. Masih oke lah ya. Terus ini juga dot-dotnya tuh. Ya, dia Sinyalnya. perforated. Perforated ya namanya ya. Ada si pori-porinya lah gitu, perforated. Sama satu lagi seat belt nih. Seat belt. Di tahun 96, terutama 97 ya. Kali ini kadang-kadang yang 96 terakhir dia ada adjuster. Adjuster seat belt. Tuh, ada. Nah, itu feature-nya umumnya ada di 97 akhir, 96 akhir sampai 97. 97 98. Ini juga masih bagus nih. Ya, ini female seat belt-nya. Iya, masih bagus. Nah, ini gue perhatiin joknya nih. Ini berarti nggak ori dong, Om. Ini kan Wah, kulit jangan nih. salah, ini cuma bungkusannya aja. Bungkusannya aja maksudnya. Tapi kalau kita lihat di dalamnya masih ada fabric aslinya. Oh, jadi ini. Ini hanya bungkusan. Oh, ini nih lo bisa lihat nih. Coba gue zoom in ya. Tuh, wah gila. Ini berarti kayak kulit aja nih. Selama dia keluar berarti dijaga sama si lapisan luarnya, berarti dalamnya bisa kita anggap wah ini aja warnanya abu-abunya masih kayak mobil baru, sob. Tuh. Nah, mumpung di sini ini juga nih, saya baru inget nih. Ini ada nih, dia pelindungnya nih untuk door strikernya. Pelindungnya mana sih? Coba tunjuk. Ini nih plastik yang ini. Oh, nih. ini. Ini Itu juga untuk mau copot nih. Nah, ini di Wrangler ini salah satu feature di Wrangler. Di CJ nggak ada. Ini untuk apa, Om? Jadi kalau kursinya kita bisa angkat begini yang kanan buat orang naik, ya mungkin supaya nggak nyangkut di badan kita kali ini ya. Ada pelindungnya. Soalnya kadang-kadang kan kita keluar masuk suka nyangkut. Iya, ini supaya nggak ke orang yang dari dalam mau keluar. Kalau misalnya lo lagi pakai baju kaos apa kan ini bisa nyangkut nih di sini, makanya dikasih pelindung Ini ini. banyak yang udah hilang. Wah.
detail gini ya. Nah, satu lagi Apa? karpet. Karpet Nah, ini standar kan Om. karpetnya jelek. Ya, tapi kalau kita buka nih semuanya, nah ada karpet aslinya. Original nih berarti ya. Original. Gila, berarti ini si orang yang kelihatan nih, si orang yang punya si joknya di cover kulit tapi originalnya nggak dihilangin karena ini sebenarnya bukan restitch atau dibungkus ulang ya, dia cuma cover doang berarti ya. Iya, benar. Makanya kita taruh kita sini. ambil ini mobil. Tuh. Yang jok belakangnya juga sama dong guys. Sama, saya udah cek sama. Oke, sama. Gokil nih mobil. Nah, ini kita tutup aja dulu Om. Mobil ini masa depannya dibeli sama lo nih, mau lo arahin kemana nih Om mobil ini? Ini kita mau balikin seperti aslinya lagi keluar dari pabrik di tahun 90. Berarti original factory Indonesia ya? Indonesia version ya? Iya. Versinya Indonesia ya berarti ya? Oke, mungkin apa aja mau diganti Om kalau kita jalan? Yang udah pasti bumper depan. Bumper depan. Bumper depan nanti kita Oh, ganti. Ini bumper TJ ya Om ya kayaknya ya? Iya, sekarang dipasang. Berarti ini kayak gini nih, winch nih Kita keluarin. kita keluarin, Iya. diganti originalnya ya. Nah, terus cover grill chrome-nya kita pasang lagi nih. Ini harusnya ada cover grill chrome-nya nih. Oh. Ini missing. Berarti yang ini ya? Nah, itu Ini mungkin ada teman-teman covernya. juga biar tahu kalau di YJ ininya chrome itu bukan si Grill grillnya chrome, dicat dia chrome. hanya cover. Jadi dia ada covernya lagi, nanti kita kasih lihat ya. Nah, Ini ada covernya gitu yang chrome, asli dalamnya sih sewarna body si grillnya pasti, ya. pasti warna body. Oke, berarti itu nanti grill chrome-nya mau dipasang karena yang Indonesia keluarnya gitu ya. Iya. Berarti bumper sininya chrome juga dong harusnya bumpernya. Bumpernya chrome juga. Oke. Nah, sama ini suspensinya sekarang kan ditinggiin nih. Nah, kita mau balikin lagi ke standar. Nih, ini bahaya banget ini dia suspensinya salah. Ini nih, lihat nih sakelnya nih, berdiri tegak kayak kos-kosan ya kan, tinggi parah. Pelek ban juga kita balikin ke standarnya lagi. Standarnya si Wrangler dengan sizing bannya kecil. Mungkin barang-barang velg standarnya Wrangler tuh yang mana sih Om? Velg palang 5. Palang 5. Oke, kalau dari segi belakang ada yang dibalikin lagi nggak Om? Kalau belakang itu pasti bumpernya juga nih. Oh iya, ini depan belakang dia pakai bumper TJ. Ya. Sama ban serepnya sih nggak sama-sama ban besar. Nanti kita balikin ke yang velg standar lagi. Nah, mungkin ada yang teman-teman nggak ingat juga nih. Ini simple sih. Kalau misalnya versi Indonesia, ini nih Om Markus. Iya. Tuh. Ini tuh lampu Ada plat lampu nomor. plat nomornya di sini nih. Betul. Ya, di sini. Karena kan kalau versi Indonesia kan plat nomornya ada di tengah Nanti bawah plat sini. nomornya di tengah karena kita nggak Ya, plat nomornya panjang ya. Ya, dan originalnya keluar dari Indonesia tuh dia punya ini nih lampu plat nomor ini nih. Ini kadang-kadang udah banyak yang pecah atau kadang ada yang lepas. Kenapa? Karena diganti versi Amerika. Biasanya dia Ya. naruh plat nomornya di untuk samping. nutupin bagian sini tuh. Nah, mungkin kalau dilihat lucu nih, ini juga unik nih. Ada tulisannya. Nah, bisa baca nggak tuh? Do not step. Unik nih dua ini nih. Ini cuman ada di versi Indonesia ya, karena kan dia ngikutin peraturan ya. Bukan dalam arti bukan versi Indonesia, mungkin export version. Oh iya, yang bukan di Amerika ya, karena kalau di Amerika peraturannya plat nomornya USDM lah. ya non USDM. Mungkin di Eropa, di Australia, Hmm. di Eropa lah. Di Hmm. Eropa mungkin juga sama tuh. Dia ada lampu plat nomor belakang. Oke. Kita lihat sedikit barang-barang yang udah ada nih. Yang tadi masuk ini bumper chrome-nya ya. Ya. Dikit aja nih kasih lihat tuh bumpernya chrome. Nih, tapi kalau misalkan ininya chrome, ujung ini apa sih namanya Om? Ini selalu end cap-nya. Ya, end cap-nya selalu karet dan warna hitam ya. Walaupun bumpernya ini si U bumpernya ya. Nah, kalau misalnya TJ kan nggak ada tuh. Generasinya CJ sama YJ dia pakai U bumper gini dan dia ikutin chrome juga ya. Chrome juga. Oke. Kalau dari segi warna Om, mau dirubah warnanya atau? Warnanya tetap aja karena nih cat nih boleh dibilang mungkin ya 80-90% tuh masih orisinil. Masih orisinal ya? Iya, jadi mungkin nanti ada sedikit-sedikit yang baret-baret atau apa ya kita repair lah ke ini. Wah, ini gue perhatiin nih. Ini dalamnya plastiknya masih ada nih Om. Nah iya, ini juga banyak yang udah hancur dan hilang nih. Nah ini dia ada covernya nih untuk di apa bilangnya rear wheel well ya. Oh, ini empat-empatnya. Ini belakang, Sorry, hanya ada di kalau cover full ini hanya ada di kiri kanan belakang. kiri kanan belakang. Nah kalau di depannya dia ada ininya nih, yang seperti dia ada kayak cover splash guard kali ya ini nih. Di sini. Itu agak belakang. Coba ditunjuk lagi Om Markus. Yang ini. Itu untuk nahan percikan air dari bawah ke atas. Ke engine bay itu Iya. ya. Masuknya. Ini nih si hal kecil ini nih. Nih, yang sebelah sini tadi tunjuk Om Markus nih ya. Oke. Nah Om, ini kan udah ada mobil bahannya nih. Berarti kan next step-nya akan masuk ke pengerjaan. Dengan asumsi barang-barangnya sudah ada, proses pengerjaan berapa lama Om? Kalau ini pasti cepat nih. Saya rasa sih untuk bersih cat, interior dan kaki-kaki kita
kita kerjakan secara bersamaan itu ya 10 hari sampai 2 minggu. Wow. Udah siap lagi. Itu dengan catatan barang-barangnya kayak tadi kan kayak misalkan bumpernya, list roomsnya, barang-barang yang mau ditempelnya udah ada ya. Udah ada ya, butuh waktu. Juga memang masih orisinil banget untuk interior dan eksteriornya. Nah, ini orang-orang biasa pada nanyain kilometernya berapa Om? Ya, ini kilometer mobil ini oke? Kilometer ini sih normal ya untuk mobil tahun 96 ya. Kalau nggak salah baca Masih ada alarmnya guys. Gak apa-apa, kan orangnya mungkin butuh keamanan ekstra. 48.000. Wow, which is masih oke lah untuk ukuran mobil tahun 96. Iya. Ya normal lah ya. Tapi Om Markus, low mileage itu juga sebenarnya ya bisa dapat low mileage oke, tapi bukan menjadi satu-satunya indikator ketika memilih mobil lah ya. Betul. Kadang-kadang mobil yang low mileage itu belum tentu juga dia Iya. bawa jalan atau di mesinnya dihidupin, malah banyak masalah Ya. biasanya di mesin dan lain-lain. Ya. Jadi walaupun mileage-nya lumayan, kilometernya lumayan tinggi, asalkan proper dirawatnya. Mungkin orang yang punya sebelumnya emang pakainya harian dan dia ngerawat, ya nggak masalah juga. Jadi mungkin iya itu menjadi salah satu faktor, tapi bukan menjadi faktor utama lah ya. Nilai plus kalau Nilai plus, betul. Punya nilai plus kalau kilometernya rendah. Oke. Nextnya mungkin nanti gue bikinin begitu udah jadinya kali Om Markus ya. Begitu udah jadinya seperti apa. Terus nanti yang kita belum pernah bikin adalah impresi di bawah jalannya kali ya. Gimana sih rasanya mobil gitu. Ini hitungannya bukan restorasi dong Om. Kan udah. Bukan dong. Ya ngerapiin dikit-dikit lah ya. yang inilah yang Mild lah ya. Yang mild gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu episode yang ini. Nanti tungguin lagi kelanjutannya dari Jeep YJ ini setelah dirubah menjadi versi Indonesia seperti apa. Tetap ikutin terus channel kita, jangan lupa subscribe. Kalau lo suka tolong like, kalau ada pertanyaan atau suggestion silahkan taruh di komen. Selamat tinggal Om Markus, selamat tinggal, thank you.